Baik, selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit jantung koroner. Kita akan belajar tentang bagaimana melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami jantung koroner. Baik, jika berbicara tentang jantung koroner, jadi jantung koroner ini biasanya terjadi akibat terjadi penyumbatan di arteri koroner. Jadi arteri koroner itu adalah arteri yang memperdarahi otot jantung atau miokard untuk bisa hidup, kemudian bisa melaksanakan aktivitasnya. Jadi ketika terjadi penyumbatan itu bisa terjadi karena memang terjadi penyumbatan di pembuluh darah maupun terjadi penyumbatan akibat penyempitan, ya seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi jantung koroner ini sendiri memang tahun 2016 itu terjadi tingkat kematian itu menjadi pembunuh nomor satu. Jadi pembunuh nomor satu di Indonesia terdapat dari 100.000 populasi. Ya, kalau Indonesia itu ada sekitar 217 juta jiwa, maka yang terjadi kematian akibat jantung koroner itu adalah 1/100.000. Jadi mungkin ada sekitar 270 tingkat kematian yang terjadi akibat jantung koroner di setiap 100.000 populasi. Nah, untuk tahun 2016 sendiri itu terdapat 122 orang yang meninggal akibat jantung koroner. Nah, bisa kami jelaskan sedikit bahwa memang arteri koroner ini terdapat 3 bagian, ya, arteri koroner 3 bagian besar yang memperdarahi jantung, yaitu ada arteri koroner sinistra atau kiri, kemudian arteri koroner kanan atau dekstra, dan kemudian arteri descendens. Jadi di bawah arteri koroner sebelah kiri bagian bawah, itu pas di apex jantung memang itu adalah daerah-daerah di mana arteri koroner itu dia memperdarahi miokard, ya. Disitulah biasanya terjadi penyumbatan dari arteri koroner dan bisa menyebabkan kematian jaringan. Nah, kemudian untuk arteri koroner sendiri, kemarin untuk yang hipertensi pun juga saya sudah jelaskan bahwa Anda harus mengerti bahwa etiologi atau penyebab dari
sebuah penyakit itu biasanya ada 3, yaitu idiopatik atau yang tidak diketahui, kemudian ada penyebab pasti dan faktor risiko. Jadi penyebab pasti, idiopatik, dan faktor risiko memang ini adalah 3 faktor yang sama-sama saling berkaitan untuk menyebabkan sebuah penyakit. Nah, kalau berbicara tentang jantung koroner, di sini hampir sama sih faktor risikonya sebagai penyebab terjadinya jantung koroner. Namun dari awal tadi saya sudah jelaskan bahwa penyebab dari penyakit jantung koroner adalah penyumbatan. Jadi penyumbatan itu bisa terjadi karena memang penyumbatan di dalam pembuluh darah akibat arteriosklerosis ataupun arteriosklerosis, dan kemudian ada penyumbatan karena penyempitan. Jadi kalau berbicara tentang penyumbatan itu sama seperti hipertensi kemarin yang saya sudah jelaskan pada Anda bahwa terjadi resisten perifer. Nah, sama juga dengan jantung koroner bahwa juga terjadi resisten perifer. Namun resisten perifernya itu sama juga dengan hipertensi kemarin bahwa terjadi arteriosklerosis dan arteriosklerosis. Kalau arteriosklerosis itu adalah penimbunan lemak di dinding-dinding tunika intima dari arteri. Nah, sehingga terjadi tangkapan atau reaksi dari trombosit. Dalam hal ini ada trombin, prototrombin yang mengatakan bahwa menyebabkan bahwa oh ya, ini terjadi ada benda asing. Jadi otomatis trombin dan prototrombin akan bereaksi untuk membungkus plak-plak arteriosklerosis. Nah, hal itu yang menyebabkan nanti terjadi penyumbatan, ya. Lama-kelamaan semakin banyak, akhirnya lama-lama dia menyumbat atau menutup jalan dari pembuluh darah. Nah, selain itu, kalau arteriosklerosis, maka disebabkan karena memang kekakuan dari dinding pembuluh darah. Jadi, karena dia sudah fragile, anggap saja sudah sama seperti kaca, yang kemudian ketika ada tekanan, kemudian pecah pembuluh darahnya. Ya, seperti itu. Nah, faktor lain yang menyebabkan arteriosklerosis itu bisa karena memang merokok, kemudian dislipidemia atau terlalu banyak lemak, kemudian ada hipertensi, kemudian ada diabetes mellitus, ada kurang aktivitas fisik, kemudian berat badan berlebihan, diet yang tidak sehat, stres, konsumsi alkohol yang berlebih. Jadi hal-hal ini itu hampir sama seperti hipertensi. Jadi boleh saya jelaskan bahwa semua itu bermula dari resisten perifer. Ketika terjadi resisten perifer, maka terjadi hipertensi. Terjadinya hipertensi, tekanan jantung naik, kemudian bisa juga terjadi jantung koroner, ya, jantung koroner. Setelah jantung koroner itu juga terjadi infark miokard, ya, akut miokard infark, kemudian miokard infark, lama-lama gagal jantung. Itu adalah tahapan-tahapan di mana terjadinya gagal jantung. Jadi ini adalah semua masalah yang terjadi pada jantung, berawal dari resisten perifer. Ketika terjadi resisten perifer, memang resisten perifer itu menyebabkan ada bagian-bagian dari otot yang tidak mendapatkan aliran darah. Jadi lama-kelamaan memang terjadi permintaan darah, ya. Lama-kelamaan memang terjadi permintaan darah pada otot yang diperdarahi.
otomatis kemarin saya sudah jelaskan di hipertensi bahwa memang mereka akan berteriak kepada otak bahwa kami kurang darah, ya, kami kurang aliran darah, jadi kami minta untuk diperdarahi, termasuk dengan miokard atau otot jantung pun juga ketika jantung koroner dari jantung itu tidak mampu untuk memberikan aliran darah di sana, maka dia akan berteriak. Ketika berteriak bahwa dia kekurangan darah, dia akan meminta otak untuk jantung memompa lebih kencang. Ketika memompa lebih kencang, namun terjadi penyumbatannya itu adalah di otot jantung, maka lama-kelamaan terjadi infak karena memang terjadi kekuatan tekanan, tingginya tekanan. Nah, jadi ketika ada faktor risiko yang bisa diubah dan tidak diubah, seperti umur, jenis kelamin, keturunan, dan ras, ini adalah termasuk di dalam faktor risiko yang idiopatik, yang berkontribusi dalam idiopati atau tidak diketahui. Kan saya sudah bilang sebelumnya di hipertensi bahwa idiopatik itu adalah suatu penyebab yang tidak diketahui, namun dia menurunkan, tapi hanya faktor risiko saja. Jadi ketika si orang A merupakan keturunan dari si B akan menurunkan faktor risiko kepada si A. Namun kalau si A itu dia pola hidupnya baik, maka si A ini tidak akan mendapatkan penyakit yang seperti si B alami, seperti itu. Jadi ini adalah faktor risiko di mana penyakit jantung koroner ini diturunkan atau diturunkan faktor risikonya. Saya tidak bilang bahwa ini adalah faktor karena penyakit turunan, tidak, tapi hanya menurunkan faktor risiko saja. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ketika seorang ini pola hidupnya tidak baik, maka terjadi penimbunan di dinding tunika intima, arteri. Jadi berawal dari hanya sedikit, bisa karena lemak, bisa karena benda-benda asing dari tar dari rokok, kemudian bisa juga hal-hal yang lain. Maka penimbunannya itu akan sedikit. Nah, bisa jadi banyak itu karena memang bukan cuma soal endapan lemak yang menyebabkan arteriosklerosis, tidak. Tapi diperparah dengan adanya daya tangkap atau reaksi dari trombosit. Jadi dia akan menjaring di area lipid di dinding tunika intima yang lama-kelamaan nanti akan menyebabkan penyumbatan seperti ini. Ya, dari salurannya lancar, kemudian lama-kelamaan itu terjadi penyumbatan. Nah, area otot yang diperdarahi, ya, area otot yang diperdarahi itu nanti lama-kelamaan dia akan mengalami iskemia, kemudian infak dan nekrotik. Makanya penyakit setelah jantung koroner ini ketika tidak ditangani dengan baik, itu salah satunya adalah akut miokard infak. Makanya harus ditangani dengan baik. Nah, ketika terjadi kematian jaringan, ya, kematian jaringan atau kekurangan darah di dalam jaringan atau namanya iskemia, maka otomatis otot yang diperdarahi itu dia akan melemah, tidak akan mampu bekerja. Anda saja ketika nggak makan pasti lelah, pasti lemah, seperti itu, ya. Nah, ketika sudah terjadi kelemahan otot jantung, otomatis kerjanya sudah tidak maksimal. Bisa maksimal, dipaksakan maksimal ketika hormon yang dikeluarkan oleh oleh adrenalin seperti kemarin saya jelaskan di hipertensi, itu nanti diproduksi dengan sangat banyak, otomatis jantung berespon dan dia akan bekerja. Nah, lama-kelamaan yang saya bilang kemarin, nanti lama-kelamaan
jantung akan membesar, tapi bukan membesar dalam segi ukuran di luar, tapi di bagian dalam, yang namanya dengan kardiomegali. Nah, namun ketika dipaksakan, ya otomatis kekuatannya sudah kurang, isi darah pun juga sudah tidak banyak. Otomatis jantung ini sudah mulai terjadi kardiomegali dan sudah mulai terjadi payah jantung, ya, payah jantung. Nah, tanda dan gejala biasanya ditemukan pada pasien jantung koroner itu biasanya tiba-tiba jantung berdebar, kemudian ya udah ketika jantung berdebar dan rasa nyeri pada dada kiri, ya otomatis pasti akan keringat dingin. Keringat dingin itu sudah mulai lari kemana-mana. Dia pasti akan rasa takut mati. Oh, dada kiri saya sakit karena memang jantung itu ada di sebelah kiri. Namun dalam beberapa kasus yang memiliki jantung yang berada di sebelah kanan, maka dia akan merasa sakit itu pada dada sebelah kanan karena memang ada beberapa kasus itu jantung berada di sebelah kanan. Jadi dia ketika merasa nyeri pada dada, nyeri pada area jantung, ya, pada area jantung, dia akan langsung merasa cemas, keringat dingin, takut akan mati. Nah, ada juga rasa ulu hati. Jadi begini, saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa kebanyakan kasus yang kita temui itu ada orang yang tidak bisa membedakan mana nyeri pada otot dada, mana nyeri pada tulang dada, dan mana nyeri pada jantung. Karena memang jantung itu betul ia memiliki saraf, tapi sarafnya itu adalah saraf yang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar. Jadi otomatis dia hanya merasakan nyeri saja, namun tidak bisa terfokus bahwa nyerinya itu ada pada bagian mana. Jantungkah, otot jantungkah, atau otot dadakah, ataukah tulang dada. Dan kemudian Anda harus bisa betul-betul menganamnesa bahwa ini nyerinya sebenarnya ada di sebelah mana. Otot, tulang, atau otot jantung. Nah, akibat dari jantung ini dia berada di organ bagian dalam yang sarafnya dikontrol oleh alam bawah sadar, otomatis pusat nyerinya itu tidak diketahui. Ketika pusat nyerinya tidak diketahui, maka nyerinya itu dia akan menyebar. Ketika dia menyebar, di situ ada organ yang paling dekat adalah paru-paru, kemudian ada lambung. Nah, terkadang di UGD ada pasien datang mengatakan bahwa nyerinya nyeri ulu hati. Namun mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah penyakit jantung koroner, dan tiba-tiba 15 menit, 1 jam kemudian ketika tidak ditangani atau ditangani hanya diberikan obat lambung, pasiennya meninggal. Banyak sekali kasus seperti itu. Karena mereka tidak mampu menganamnesa bahwa ketika seseorang itu datang dengan nyeri ulu hati, wajib dicek jantung. Entah mau di EKG silahkan, mau di USG silahkan. Karena memang organ yang paling dekat dengan jantung itu adalah lambung dan dada, paru-paru. Ya. Kalau paru-paru orang pasti akan tahu bahwa oh ya kalau sakitnya di paru-paru ya dia bernafasnya akan terengah-engah. Namun kalau lambung ya sakitnya di lambung, tapi harus dilihat lagi bahwa adakah organ sekitar yang nyeri, karena nyeri itu adalah tanda trauma atau tanda sesuatu yang tidak beres, akhirnya dia menyebar. Ya. Jadi harus hati-hati. Ini adalah tanda dan gejala yang biasanya muncul ketika seorang pasien itu merasa mempunyai masalah soal jantung koroner, seperti itu ya. Nah, ketika Anda mendapatkan hal yang seperti itu, ya, ketika Anda mendapatkan hal yang seperti itu, maka Anda wajib untuk melakukan penanganan. Ya, penanganan nanti kita akan bahas di belakang. Biasanya ketika tidak ditangani dengan baik, si klien yang mengalami penyakit jantung koroner ini dia akan
mengalami angina. Angina itu adalah nyeri, ya. Angina itu adalah nyeri. Jadi ya karena memang nyeri itu kemarin saya sudah jelaskan bahwa nyeri itu adalah bagian dari di mana ketika sebuah otot itu tidak bisa tidak diperdarahi dengan baik, terjadi peningkatan asam laktat, dia akan mengenai ujung-ujung neurotransmitter dari saraf, ya otomatis nanti dia akan menyebabkan nyeri. Ya, dia akan menyebabkan nyeri. Nah, kemudian ketika nyeri sudah lama kemudian tidak ditangani, terjadi serangan jantung. Karena memang terjadi kelistrikan jantungnya, kan setiap otot jantung atau miokard itu dia menghasilkan listrik. Jadi ketika ada bagian dari otot jantung itu tidak diperdarahi dengan baik, otomatis listriknya mati. Ibarat seperti Anda punya mesin genset. Ketika bensinnya habis, ya otomatis dia tidak bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan listrik. Sama juga dengan otot jantung. Ketika tidak diperdarahi, ya otomatis dia nggak bakalan menghasilkan listrik. Listrik jantung. Listrik jantung itu yang berfungsi untuk membuat jantung itu tetap berdetak. Bagaimana cara kita melihat listrik jantung? Melalui pemeriksaan EKG. EKG itu dilihat dari impuls listriknya jantung. Jadi ketika sudah nyeri, kemudian tidak ditangani, ada golden period-nya itu tidak boleh lebih dari 30 menit, pasca seseorang itu merasakan nyeri dada, harus segera ditangani. Ketika didelay sampai 1-2 jam, tidak ditangani, kemudian kematian jaringan itu dia makin meluas, ya otomatis listrik jantung tidak ada, tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Itulah serangan jantung. Kemudian ketika bisa ditangani, bisa disuntik dengan epinefrin 0,5 mg dan sebagainya, jantung kembali memompa lagi, tapi ingat, sudah terjadi gagal jantung. Ya, karena memang otot jantungnya sudah mati separuh, kemudian kerjanya listriknya sudah tidak baik, lama-kelamaan jantungnya membesar, kardiomegali, ya udah gagal jantung. Bisa juga terjadi aritmia, ya aritmia. Atau listrik jantung yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, bagaimana penanganan ketika Anda melakukan asuhan keperawatan kepada si pasien dengan asuhan keperawatan kepada pasien yang datang dengan jantung koroner. Biasanya ketika pasien datang itu ke rumah sakit, dia akan mengeluh. Dan itu merupakan keluhan utama. Dia biasanya bilang bahwa saya punya dada kiri sakit, kemudian menjalar ke leher, kemudian ke pundak kiri, sampai ke ujung jari kelingking. Jadi di area kiri ini sakit semua, termasuk ulu hati. Jadi makanya tadi saya bilang, ketika Anda datang, Anda mendengar keluhan si pasien mengatakan bahwa saya punya ulu hati sakit, atau saya punya dada sebelah kiri sakit. Anda sudah harus bisa menganalisa, ini ada jantung koroner apa enggak. Ketika dia datang mengatakan bahwa jantung kiri saya, dada sebelah kiri saya sakit, Anda tanya, leher sakit enggak? Nyeri enggak sampai di jari kelingking? Area sebelah kiri ini sakit atau tidak? Itu jauh lebih gampang. Tapi kalau seandainya dia datang, dia bilang, ulu hati saya sakit, tanyakan, dari bagian leher, pundak, sampai kelingking sakit apa? Jadi pertanyaannya itu. Jadi kalau seandainya, kalau dia bilang dia nggak sakit di bagian sebelah kiri, ekstremitas atas sebelah kiri, ya udah Anda nggak usah menebak bahwa dia sakit jantung koroner. Tidak. Kalau dia mengeluh ulu hati sakit. Namun kalau seandainya dia mengatakan bahwa dada kiri saya sakit dan entah menjalar atau apa tidak, Anda wajib melakukan pemeriksaan EKG. Karena dari hasil pemeriksaan EKG 12 lead, itu bisa langsung kita mendeteksi bahwa listrik bagian mana, lead bagian mana yang ada terjadi perubahan gelombang. Disitulah kita bisa tahu bahwa area mana dari jantung yang mengalami infak atau iskemia. Karena tadi saya sudah bilang, ketika ada tidak diperdarahi dengan baik, otot jantung bagian itu dia akan mati dan tidak bisa menghasilkan listrik. Ya. Jadi itu, Anda harus bisa menganamnesis si pasien bahwa ketika pasien datang, dada kiri saya sakit, ulu hati saya sakit, tanyakan bahwa
bagian area kiri sakit apa enggak. Kalau tidak, ya udah dia sakit lambung. Kalau iya, berarti Anda langsung EKG dan langsung dilakukan tindakan. Kemudian pengkajian lanjutannya itu adalah tanyakan bahwa Bapak kan nyerinya sudah pasti. Bapak sesak napas atau enggak? Lihat si pasien merasa kelelahan atau enggak. Jantungnya berdebar-debar atau tidak. Ya. Pernah pingsan sebelum datang ke sini? Ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada si klien. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa ketika kita melihat faktor risiko, ini adalah faktor risiko yang lain yang muncul dari risiko penyakit masa lalu. Kemudian Anda tanya, pernah punya hipertensi atau enggak? Kalau karena saya sudah jelaskan bahwa hipertensi dia akan menyebabkan angina pectoris dan jantung koroner sampai nanti gagal jantung. Kemudian ada punya penyakit pembuluh darah yang lain. Mungkin pernah bergardisis atau pernah ada jari yang langsung putus, menghitam sebelumnya, itu berarti dia punya masalah soal pembuluh darah yang tidak lancar. Pernah keram-keram atau tidak? Ya, itu tandanya bahwa dia punya diabetes mellitus atau terjadi penumpukan kolesterol di pembuluh darahnya. Ya. Kemudian tanya fungsi tiroid, karena fungsi tiroid ketika tiroid itu dihasilkan lebih banyak, maka jantung itu akan bekerja lebih keras. Kalau fungsi tiroid sudah pasti Anda harus melakukan pengkajian yang berkaitan dengan penyakit tiroid. Mata melotot, keringat dingin terus, ya, kurusan, itu adalah masalah dengan tiroid, ya, karena tiroid ini yang juga berkontribusi. Nah, Anda harus melakukan pengkajian. Jadi saya sarankan untuk ketika Anda melakukan pengkajian, tolong gunakan instrumen yang valid. Karena ini Anda salah tangani untuk penyakit jantung koroner, maka sudah bisa dipastikan bahwa si pasien akan lewat. Karena tadi bisa terjadi serangan jantung atau kematian, berhentinya jantung tiba-tiba, dan bisa juga terjadi gagal jantung. Jadi golden period pada penyakit jantung koroner itu merupakan hal yang sangat penting. Pengkajian nyeri, tolong lakukan instrumen untuk pengkajian nyeri. NRS silakan Anda pakai. Kemudian ini ada heart score. Heart score ini sudah bisa meliputi EKG. Ada heart score ini mulai dari history atau riwayat. Ya. Punya enggak riwayat nyeri dada sebelumnya? Pernah enggak pingsan gara-gara nyeri dada sebelah kiri dan sebagainya? Kemudian EKG. Lihat bahwa ada ST elevasi atau tidak. Ini Anda bisa lihat di layar bahwa terjadi peningkatan gelombang S dan gelombang T. Jadi ketika naik di R, dia nggak langsung turun ke bawah untuk ke S, Q, dan T. Enggak. Tapi dia akan melenceng dulu. Ya, itu adalah tanda dari orang dengan penyakit jantung koroner. Titik utamanya itu adalah di sini. Gelombang EKG ada ST elevasi. Ya. Kemudian tanyakan umurnya berapa. Kemudian ada lagi punya faktor risiko yang lain. Merokok enggak, alkohol atau tidak, kurang olahraga, punya keluarga yang punya penyakit yang sama, punya riwayat penyakit keluarga yang lain, ada hipertensi dan sebagainya. Masing-masing itu punya skor. Kemudian ambil darah, cek troponin. Ya. Kalau troponinnya dia meningkat, ya udah. Itu sudah pasti. Tapi hati-hati, ketika Anda mengambil darah untuk ngecek troponin, troponin itu adalah enzim yang dihasilkan oleh jantung. Ya, berdasarkan hasil dari peningkatan asam laktat ketika otot jantung itu tidak bisa diperdarahi. Jadi troponin akan keluar dan dia akan turun lagi setelah 1 jam. Jadi paling baik ketika pasien itu datang ke rumah sakit setelah nyeri dada tidak boleh lebih dari 30 menit Anda tangani. Karena disitulah Anda bisa mengetahui secara pasti hasil dari gelombang ST elevasi dari EKG. Yang kedua adalah Anda harus mengetahui, Anda bisa mendapatkan peningkatan troponin. Ya. Anda bisa mendapatkan peningkatan dari
troponin. Kalau lebih dari 1 jam, ST elevasi sudah akan kembali ke gelombang normal. Dan otot jantung itu akan terus-menerus mati. Kemudian pada saat lebih dari 30 menit, troponin yang seharusnya tadi meningkat, dia sudah akan lagi normal lagi. Jadi itu adalah marker atau penanda pada saat seseorang itu mempunyai gagal jantung. Jadi cepat-cepat diambil darahnya, kalau alatnya bisa ada di sana, ya udah. Langsung dicek troponin, ada EKG di situ, langsung EKG. Karena pasti akan Anda menemukan 2 hal ini. Ya. Oke. Kemudian, diagnosa keperawatan yang biasanya muncul. Ada nyeri akut, sudah pasti. Kemudian gangguan perfusi jaringan perifer, iya. Karena memang kan tadi penyebabnya adalah perifer resisten. Perifer, pembuluh darah perifer yang ada di jantung. Kemudian ketika jantung tidak bisa memompa dengan baik lagi, orangnya suplai oksigennya rendah dan nutrisinya rendah, terjadi kelelahan. Ketika terjadi nyeri akut yang di bagian dada, orangnya pasti akan takut mati karena ini jantung. Kemudian ketika nyeri terus-menerus, ya udah orangnya ansietas. Ya orangnya nggak bisa tidur. Makanya terjadi gangguan pola tidur dan teman-teman. Ya. Tujuan Anda merawat, dan ini adalah sekaligus dasar untuk evaluasi, adalah 1, klien harus bebas nyeri. Ya. Kemudian perfusi jaringan perifernya harus baik. Nggak ada tanda sianosis. Nggak pucat. Sianosis sentralnya lihat di dada. Pasiennya nggak pucat, nggak keringat dingin. Ya. Nafasnya akan baik saja. Kembali normal. Saturasi oksigennya akan baik. Kemudian pemeriksaan troponin sudah baik. Kemudian pemeriksaan PaO2 dan kawan-kawannya. Saturasi oksigen dalam darah sudah kembali membaik. Ya. Kemudian bebas dari rasa lelah, klien dia bisa untuk melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Kemudian dia tidak rasa cemas. Ini adalah tujuan dan kriteria hasil yang harus Anda cek setiap waktu pada saat pasien itu mengalami jantung koroner. Nah, tindakan apa yang bisa Anda rencanakan dan Anda lakukan? Pertama, observasi, kaji dan observasi, tanda-tanda vital, kemudian nyeri, kemudian ada heart score yang tadi saya sudah jelaskan di awal, kemudian bisa Anda menggunakan tindakan-tindakan keperawatan yang lain. Tindakan keperawatan mandiri yang bisa Anda lakukan untuk si pasien adalah, pertama, untuk akut bisa Anda lakukan ada akupressor, ada Swedish massage, ada relaksasi Benson, yang bisa Anda gunakan untuk si klien untuk mengatasi nyerinya. Ya, bisa mengatasi nyerinya. Nah, untuk masalah cemasnya Anda bisa yoga, Anda bisa lakukan relaksasi musik, ya, dan sebagainya. Hal ini bisa mengeluarkan hormon endorfin yang kemarin saya sudah jelaskan. Kemudian ditambah lagi Anda bisa membuat kliennya itu tenang, bebas dari nyeri. Tindakan apa lagi? Edukasi, nutrisi, harus atur betul-betul nutrisi. Ya, atur betul-betul nutrisi. Diet rendah garam, proteinnya juga harus diatur, kemudian karbohidratnya juga harus diatur. Ya. Kemudian edukasi. Self-management. Bagaimana si kliennya itu harus bisa memanajemen dirinya. Tapi sebelumnya Anda harus edukasi dulu tentang penyakit jantung koroner ini. Supaya kliennya itu dia paham, dia tahu, maka dia akan memanajemen dirinya. Karena semua itu kembali ke dirinya. Ya, dia harus bisa, bagaimana sih caranya supaya saya mengenal bahwa ini adalah tanda dari jantung koroner. Bagaimana saya harus manage makanan saya, bagaimana saya harus memanage olahraga saya, istirahat saya, seperti itu. Ya. Kemudian ketika diberikan obat, bagaimana saya harus meminumnya, bagaimana meminum rutin setiap hari, bagaimana meminum ketika terjadi gejala, itu si kliennya harus hafal betul. Nah, itu edukasi nggak bisa cuma sekali, 2 kali, tapi harus terus-menerus. Mulai dari discharge planning yang ada di rumah sakit sebelum pasien itu keluar, maupun Anda harus menyarankan si klien itu harus bisa ke puskesmas. Di sana ada perkumpulan untuk penyakit komorbid.
seperti hipertensi jantung dan diabetes mellitus. Si klienmu ini harus bisa masuk di sana karena dia akan mendapatkan materi-materi yang bisa merubah self managementnya nanti. Ya. Kemudian Anda harus bisa berkolaborasi untuk pemberian MONA. MONA. MONA itu adalah morfin, oksigen, nitrogliserin, dan aspirin. Jadi morfin, mungkin di Indonesia sampai saat ini mungkin belum bisa, tapi morfin itu biasanya diberikan kepada pasien dengan jantung koroner. Jadi ketika sudah tidak bisa lagi untuk menahan nyeri yang sangat hebat, diberikanlah morfin. Karena Anda mau berikan asam mefenamat, nggak bisa. Anda memberikan asam mefenamat dan golongan ibuprofen dan kawan-kawannya, itu menyebabkan penggumpalan darah yang jauh lebih luas. Makanya diberikan morfin. Ya. Kemudian diberikan oksigen. Ya. Oksigen harus diberikan. Nitrogliserin tugasnya adalah untuk mengencerkan darah supaya plak-plak yang ada tadi penyebab jantung koroner, penyebab penyumbatan atau arteriosklerosis, dia akan bisa hancur dan tidak ada penyumbatan di situ lagi. Makanya diberikan nitrogliserin. Kemudian diberikan aspirin. Aspirin ini fungsinya hampir sama seperti nitrogliserin, namun dalam dosis yang rendah, tapi dia cukup untuk membantu. Ya. Nanti aspirinnya diberikan dulu, sampai di rumah sakit dia bisa diberikan morfin untuk tenang, dan kemudian diberikan nitrogliserin untuk mengencerkan darah. Namun ketika kejadian akut di rumah, berikan dulu aspirin. Ya, aspirin. Nah, bisa nanti ada tindakan-tindakan lain yang diberikan, namanya TAS. Bisa diberikan trombolitik atau antikoagulan yang hampir mirip fungsinya sama dengan nitrogliserin, yaitu membersihkan plak yang ada di jantung, di pembuluh darah, maaf. Kemudian bisa juga diberikan sedatif yang mirip dengan morfin, dan diberikan juga stool softness atau obat untuk pencahar, obat pencahar. Bisa dulcolas dan lain-lain. Karena ketika pasien seperti ini punya BAB keras, Anda suruh mengejan, mati dia di kamar mandi. Karena memang sudah ada kejadian teristimewa di sini juga di Sorong, bahwa ada pasien yang mati tiba-tiba itu di kamar mandi, itu gara-gara mungkin tekanan pada jantung. Jadi ini betul-betul Anda harus bisa untuk memanage. Ya, kemarin waktu hipertensi kan saya sudah jelaskan pada Anda bahwa pasien itu dilarang untuk mengejan ketika dia punya masalah dengan jantung. Karena dipaksakan tekanan, ya, ngedan, tekanan naik, tekanan sudah tinggi di intrakranial, sudah tinggi di tekanan intraorbital, tekanan sudah tinggi di jantung atau hipertensi, pecah pembuluh darah, selesai. Saya meninggal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tindakan yang bisa Anda lakukan, ya. Jadi bisa Anda ajarkan kepada si klien untuk patuh, ya. Patuh itu Anda sudah harus bisa. Ini adalah kampanye-kampanye yang bisa kita lakukan kepada si klien, ya. Oke, mungkin seperti itu, sekian dari saya. Tetap semangat, silakan mengerjakan tugas yang ada di link di bawah ini, dan selamat sore.